Pernah dengar tentang peradaban Muslim di Jepang? Mungkin ini terdengar aneh bagi sebagian besar orang, tapi tahukah kamu kalau Islam sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu? Sayangnya, jejak sejarahnya seperti hilang begitu saja. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bongkar rahasianya. Sejarah awal Islam di Jepang. Sebenarnya, Islam masuk ke Jepang bukan lewat penaklukan atau penyebaran agama seperti di Timur Tengah, melainkan lewat jalur perdagangan dan diplomasi. Ada catatan bahwa para pedagang Muslim dari Arab dan Asia Tengah sudah berinteraksi dengan Jepang sejak abad ke-8 melalui jalur sutra. Namun, pengaruh Islam di Jepang masih sangat terbatas saat itu karena interaksi ini bersifat sporadis. Islam mulai dikenal lebih luas di Jepang pada abad ke-19. Saat Jepang mulai membuka diri terhadap dunia luar setelah restorasi Meiji. Pada saat itu, banyak negara Islam, termasuk Kekhalifahan Utsmaniyah, yang melihat Jepang sebagai mitra potensial. Hubungan ini mengarah pada pertukaran budaya dan perdagangan antara Jepang dan dunia Muslim. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jepang adalah Abdul Rashid Ibrahim, seorang ulama Tatar dari Rusia yang menjadi salah satu penyebar Islam pertama di Jepang pada awal abad ke-20. Ia melakukan perjalanan ke berbagai negara Islam dan kemudian menetap di Jepang untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat setempat. Perkembangan komunitas Muslim. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak Muslim dari Asia Tengah, khususnya dari Tatar Rusia, yang mengungsi ke Jepang akibat revolusi Bolshevik. Mereka membentuk komunitas Muslim pertama di Jepang, terutama di kota-kota seperti Tokyo, Kobe, dan Nagoya. Pada tahun 1935, berdirilah masjid pertama di Jepang, yaitu Masjid Kobe. Masjid ini menjadi pusat komunitas Muslim dan masih berdiri kokoh hingga sekarang, meskipun Jepang mengalami berbagai bencana alam dan peperangan. Selain itu, Masjid Tokyo juga dibangun pada tahun 1938 dengan bantuan dari pemerintah Turki. Masjid-masjid ini menjadi simbol keberadaan Islam di Jepang dan tempat berkumpulnya para Muslim dari berbagai latar belakang. Pada masa Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara Muslim untuk kepentingan strategis. Beberapa organisasi Islam dibentuk, tetapi banyak di antaranya yang terhenti setelah perang berakhir. Meskipun demikian, komunitas Muslim di Jepang terus bertahan meski dalam jumlah kecil. Mengapa Islam kurang berkembang di Jepang? Meskipun Islam sudah masuk ke Jepang sejak lama, jumlah Muslim di Jepang tetap kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Satu, budaya dan agama lokal yang kuat. Jepang punya tradisi dan kepercayaan yang sangat kuat, seperti Shinto dan Buddhisme. Kebanyakan orang Jepang juga lebih menganut ajaran kepercayaan nenek moyang daripada berpindah agama. Dua, bahasa sebagai hambatan. Jepang bukan negara yang terbiasa dengan bahasa asing, dan Al-Quran serta literatur Islam belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang hingga abad ke-20. Tiga, minimnya dakwah dan pendidikan Islam. Tidak seperti di negara-negara barat yang punya komunitas Muslim besar dan institusi Islam yang berkembang, Jepang baru belakangan ini mulai mengalami peningkatan jumlah Muslim dan lembaga pendidikan Islam. 4. Persepsi tentang Islam. Media internasional seringkali menampilkan Islam dalam konteks yang kurang positif, sehingga banyak orang Jepang yang kurang tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Islam di Jepang saat ini. Saat ini,
Jumlah Muslim di Jepang diperkirakan sekitar 200.000 orang, termasuk warga Jepang yang masuk Islam serta ekspatriat Muslim dari berbagai negara. Beberapa universitas di Jepang kini memiliki studi Islam dan restoran halal semakin mudah ditemukan, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Selain itu, pernikahan antara Muslim dan orang Jepang juga semakin umum, yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan komunitas Muslim di sana. Banyak masjid dan pusat Islam yang aktif menyelenggarakan acara untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang. Komunitas Muslim di Jepang juga semakin berkembang dengan adanya kemudahan dalam menemukan makanan halal, sekolah Islam, serta meningkatnya ketertarikan warga Jepang terhadap budaya Islam. Pemerintah Jepang juga mulai memahami kebutuhan Muslim, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang. Masa depan Islam di Jepang. Meskipun jumlah Muslim di Jepang masih relatif kecil, ada beberapa indikasi bahwa Islam bisa terus berkembang di negeri Sakura ini. Beberapa faktor yang dapat mendukung perkembangan Islam di Jepang antara lain: peningkatan minat terhadap Islam. Dengan semakin banyaknya pertukaran budaya dan informasi, orang Jepang mulai menunjukkan minat untuk belajar lebih banyak tentang Islam, terutama setelah mengenal Muslim secara langsung melalui wisata atau pertemanan. Dukungan dari negara-negara Muslim. Banyak negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki yang aktif dalam mendukung perkembangan Islam di Jepang, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun investasi di sektor halal. Generasi Muslim Jepang yang makin kuat. Generasi muda Muslim yang lahir di Jepang mulai membentuk komunitas yang lebih solid. Mereka tidak hanya mempertahankan identitas Islam mereka, tetapi juga berusaha menyesuaikan diri dengan budaya Jepang tanpa kehilangan nilai-nilai agama. Jadi, sekarang kita tahu bahwa Islam bukan sesuatu yang benar-benar asing di Jepang. Sejarahnya panjang, komunitasnya tetap ada, dan semakin berkembang. Tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar Islam bisa lebih dikenal dan diterima di Jepang. Gimana menurut kamu? Apakah Islam bisa berkembang lebih besar di Jepang di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sampai sini saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!